Musikau, senang mirikau, shalom. Senang kapagi rubah, senang kapagi salawat kawago di sana ngaranda Tuhan Yesus. Mengunsikau tak kinarhingan, sentiasa mengunsikau sebab nepenga segala sesuatu yang terjadi isu anak kepersian dati tetap berada pada pemerhatian dan kepedulian Tuhan. Nah, kesuabannya penting mengataku dati dan membaca dat isuang dat 1 Korintus pasal 12 ayat 12 gisam dat ayat 27. Tentang ayat kau bersama-sama 1 Korintus pasal 12 ayat 12 gisam dat ayat 27. Baca aku pengkah beres dau tajuk napa dat bahagian detinga banyak anggota tetapi satu tubuh. Merhian apa mengai di bahagian deti gisam dot ayat 31. Nah, kusaban apa deti bacaan takau gisam dapat ayat 27. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan, dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Mangangat aku dati belajar dat isa guas daping sinilaan. Irina tu berbeza tetapi tidak berpecah. Berbeza tetapi apa? Tidak berpecah. Nah, ayat 25 minumeres, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya semua anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Message dapat disang ayat 25 deti ngaerna tu supaya jangan terjadi perpecahan. Seluruh Alkitab menyokong pendapat ini, ya, supaya jangan terjadi
perpecahan. Harat isa atau mungkin beberapa harat isa peristiwa di mana Allah sendiri yang melakukan perpecahan. Kira-kira di mana? Kalau masih ingat, di Menara Babel. Kenapa? Karena kesatuan yang diciptakan oleh manusia pada waktu itu bermaksud tidak baik di hadapan Tuhan. Beruskah mari kita mencipta menara sampai ke langit. Marilah kita mencipta nama. Jadi itu hal yang tidak baik pada pandangan Tuhan. Lalu Tuhan melakukan pemecahan. Terjadilah haradi Melayu, haradi dusun. Aku pasti samadan itina pendusun itu haraman tada di Menara Babel poh. Aku nakapang kaji. Kalau tidak ada pun mungkin ada satu bahasa yang terjadi perubahan-perubahan bisa muncul lihat suku dusun, ya. Tindana penting agumu nah perubahan dalam bahasa dati sendiri piakai dalam bahasa dusun. Perubahan-perubahan yang dulu kita masih guna sekarang tidak guna lagi. Dan antara lain apa di wagu hokpon orang udah hiladah yang ina pegantulak kan hiti aku insan karang udah ngaran dan dusun dah hilag kampung teripa cicak karena pemahadam cicak kasih sakta. Jadi beras hela karuhang da pasal ngaran istilah-istilah dusun nam berskang kuda giahem ai sama tingaran dat hiladai lagan tulak ledan dusun yan sisak na po adi kamalahinganam sisak na matu giah kangko uhata nadi hitina aku ham hari kakagi ya pakambuk ka pakambuk atau pakama amgang tulak kan degan hiti. Nah, amin apa enggak akan berlaku perubahan-perubahan, ya, karena terjadi perpecahan itu. Nah, irin apa enggak? Karena Tuhan sendiri yang melakukannya. Jadi bila Tuhan yang melakukannya, kita tidak boleh bilang itu salah, karena Tuhan berdaulat sepenuhnya atas kehidupan manusia. Kalau Tuhan mau buat perpecahan, pasti ada alasan yang benar. Amin. Tetapi sejauh yang kita tahu dalam ayat ini, Tuhan tidak mendorong, bahkan sangat melarang terjadinya perpecahan. Itulah sebabnya Tuhan berkata melalui Paulus kepada orang-orang Korintus dan kepada kita juga, supaya jangan terjadi perpecahan. Tuhan tidak mau kita berpecah. Nah, itu nanti itu sahawon dati dat manambayang setiap masa. Ya, sebab kenapa enggak kalau kita lalai saja dalam waktu-waktu seperti sekarang ini, perpecahan boleh saja berlaku bila-bila masa. Ya, atau seritawan secara detail nunuh it potensi diri. Mungkin kamu semua tahu, ya. Bukan di sini saja, di mana-mana tempat gereja isu ini berlaku. Ya. Jadi kita perlu lebih lebih memperhatikan, lebih hati-hati, ya, supaya isu-isu semasa tidak mengakibatkan perpecahan di antara kita. Memang kita ini berbeza, ya. Isuang neped ayat 12 beraskan hila, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Saya panggil sebagai banyak dalam satu, ya. Kau besanan antara pemakin engkau nggak? 3 dalam 1, 3 in 1.
4 dalam 1, 5 dalam 1. Yang paling banyak yang saya pernah dengar adalah 6 dalam 1. Aku dia seram nungaran deh, itinumen deh. Ya. Ada 6 dalam 1. Kalau ada lagi 7 dalam 1, itu mungkin lebih hebat lagi. Ya. Nah, tetapi ini dalam ayat 12 ini bukan 6, bukan 7, tetapi banyak dalam 1. Jadi kita tidak dapat sebutkan berapa banyak yang banyak itu. Ya. Sebab napa nga suang napa tubuh Kristus ini kehidupan kita di dalam Kristus sentiasa diperkayakan, sentiasa ada sesuatu yang unik, sentiasa ada suatu kejutan, sehingga kita tidak dapat menyebut satu angka tertentu yang boleh kita jadikan sebagai standar kehidupan, ya. Jadi banyak dalam 1. Yesus ayat 14 minamores, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Nah, itu napa tinan takenti, tubuh tidak terdiri dari satu anggota, tetapi banyak. Dan dalam semua anggota kita ini tidak ada yang sama, semuanya berbeza. Nah, saya mengkategorikan kita punya anggota tubuh ini sebagai kiri dan kanan, ya. Depan dan belakang. Tetapi di depan dan belakang itu ada kiri dan ada kanan juga. Baik, kiri dan kanan itu tidak sama. Berbeza. Karena berbeza maka kita tahu mana kiri, mana kanan. Ilan apa tanak dahin tahuri, baru 1 tahun 5 bulan. Kamila-mila yang mengintutunda hangga hat kiri, hangga kanan da salipar. Mana pada hai suha manan saliparam, mila na mengintutunam hangga salipar dat kiri, hangga salipar dat kanan. Tuh setiap kali dat kasala ya ugyaham oraan, badung kah. Jadi kadang-kadang da mamitnan dah, badung, ada dung kah. Kahiburna kai. Nah, jadi lain padi nggak ketutun dia hangga kiri, hangga kanan. Kenapa boleh kenal? Sebab berbeza. Tangan kiri nampak sama bentuk, tetapi sebenarnya tidak sama. Bayang atau kadadat, pakaian tekan apa kanan ngedua apa palad. Akan kanda apa yang kahanga painggulinan dah. Kanan ngedua, kasut lapak nga kanan ngedua. Alawai. Alawakan tedagat keperimanan didat. Ya dimantad, ya di ngai napa ya kay? Nga bayangan ta kana pedandah ya ham. Amu alawa dat lapap ya dat kanan ngedua. Jadi ya di napa daham menang kasut napa hangga napa. Pawananan ni gibang, pagibangan ni wanan sama saja. Nah, sarahan tangan pedadam amu alawa. Nah, maksud depan tadi, perbezaan itu sebenarnya menimbulkan keindahan, keseimbangan. Bila ada kiri, ada kanan, maka ada keseimbangan. Dan keseimbangan itu menghasilkan sesuatu yang indah. Sebab mati elawak dat wanan ngedua ya. Bayangan tak kenapa munung da wanana, hiting adang wanane munung. Paling kukura kada dited dia. Amu lawak kay. Nah, tabuk napa berubahlah mana-mana. Mau kiri, mau kanan. Hara bala tanga, hara bala kiri kanan. Hara kay. Kau pesanan apa itire pa nga bala kiri, bala siring sama ada kiri atau kanan, bala tanga. Nga dunia semakin maju,
Pesin pun semakin maju, haradit balas siring kiri kanan. Kami apa nggak? Hodi nanda pain sawata, nabala pain kah, nabala pain kah, bala kiri kanan. Atau kailam nunu pebala-balanan dekat bago, depan belakang petoka pengkura. Tapi itu karena mau kelihatan indah, ya, kita semua mau kelihatan indah. Cuma pakaian ini kadang-kadang ada passion yang kiri tidak seimbang dengan kanan, tetapi itu tidak mencemarkan keindahan. Itu sekadar fashion, itu pakaian bila-bila saja. Tetapi kalau tubuh kita ini tidak seimbang, kiri lain, kanan bentuk dia lain, atau sama-sama kanan, itu tidak indah. Nah, message tekan apa dari hati, perbedaan itu sebenarnya menghasilkan keseimbangan di dalam kehidupan keluarga pun. Perbedaan itu menghasilkan keseimbangan. Irina sebab Rasul Paulus sepertinya minanganuh ditinan takau sebagai perumpamaan atau gambaran kepada tubuh Kristus. Ini membuktikan bahwa yatina penting semua orang berbeza. Saya tidak sama dengan kamu, kamu tidak sama dengan sesama, dan kamu tidak sama dengan saya. Kita berbeza. Tahap kesabaran kita berbeza. Ada yang tidak sabar, ada yang sederhana, ada yang cukup sabar. Hari itu lundit, ataping-taping na pagtakarang, siapa kau? Kah? Kiriw-kiriw na pa nga, ada utang ka? Kah, hari itu lundit, panatasan piadat nutairi memerang emosi daw nga, tetap senyum. Hara tutunan ko tulo na megal dire. Ya. Hara tutunan ko dit tamping-tamping na tumingahan. Siapa kau? Pa. Nama tutunan di dadaw. Satu kampung Nah, hara na kita tutunan ko panatasan piadat mamahingi. Paingirak, hui, kenapa? Artinya kita tidak sama, berbeza. Cara pikir kita berbeza. Ada yang lebih ke kiri, ada yang lebih ke kanan, dan tahap kemampuan kita juga berbeza. Karena perbezaan-perbezaan itulah maka boleh terjadi keseimbangan. Maka setiap orang diperlukan. Maka setiap orang ada peranan, ada tempat masing-masing. Ya. Di dalam jemaat. Tiada orang yang tidak diperlukan. Semua orang diperlukan. Nah, kita akan lihat beberapa hal. Nah, ayat 18, Braska, Allah telah memberikan tempat khusus kepada setiap anggota menurut kehendaknya. Dalam perbezaan kita ini, Tuhan sudah menempatkan kita pada tempat yang telah Dia pilih, ya, tempat yang khusus menurut kehendak Tuhan sendiri, bukan menurut kita. Tuhan sudah tentukan itu berdasarkan keputusannya dan keinginannya sendiri. Maka dengan itu kita perlu mensyukurinya seperti yang Tuhan sudah tentukan. Kalau kita sudah lahir di kalangan orang dusun, bersyukur. Karena kita adalah orang dusun. Ada maksud Tuhan. Kenapa Tuhan tidak atur kita lahir di kalangan orang bangsa lain? Mungkin kita bertanya, mungkin haratulunda bertanya, nakurok gaya tidih tu nasusu dah itu sabah, nakurok gaya tu akan kan nasusu aku dihilat Korea hedidi.
Kalau kita lihat, aku nak lenti kemalahingan lah, anak-anak muda, adalah beberapa yang saya tahu yang minat sangat dengan Korea. Sampai-sampai mau buka Instagram pun Korea semua, kan? Nah, gambar status Korea, nama Insta Korea, post pun Korea. Tengok, ini betulkah ini orang Sabah atau orang Korea? Kita sangat minat, tetapi kita tidak tahu bagaimana mereka meneruskan kehidupan mereka di sana, mudah atau tidak. Betul? Jangan-jangan kita lebih selesa berbanding mereka, kan? Nah, kalau tiba-tiba misal kata kita lahir sebagai orang Korea, mungkin akan timbul lagi persoalan, kenapa saya lahir di Korea? Betul kan? Itu apa tulun ditiam, aku mau kenapa? Banyak kenapa? Kenapa begini? Kenapa tidak yang begini? Nanti kalau kita berada seperti yang kita harapkan sejak semula begitu, timbul lagi kenapa? Kenapa di sini? Kenapa begini? Kenapa tidak begitu? Kan? Jadi sering bertanya kenapa itu kadang-kadang merugikan. Kalau kenapa itu tidak berdasarkan iman. Nah, kemarin guna pendapat harget kenapa diri dit penting, kan? Tetapi ada juga kenapa itu yang tidak menghasilkan sesuatu yang baik. Kalau bertanya kenapa Tuhan membuat hidup saya begini, apa maksud Tuhan? Cari maksud Tuhan, itu baik. Setelah tahu maksud Tuhan, hiduplah di dalam maksud Tuhan. Allah telah menempatkan kita secara khusus pada posisi yang Tuhan sendiri sudah tetapkan. Dan kita tidak boleh persoalkan itu. Karena Tuhan punya rencana lebih baik daripada yang kita boleh pikirkan. Nah, yang seterusnya, Yesaya ayat 21 ayat 22 berska, jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Saya namakan ini sebagai saling memerlukan. Semua orang saling memerlukan. Tiada orang yang tidak memerlukan orang lain. Nah, sebagai contoh saja, orang di bandar atau yang di pekan-pekan itu memerlukan orang-orang yang di kampung. Atau orang yang di kampung memerlukan orang-orang di bandar. Artinya orang kampung, orang bandar saling memerlukan. Bagaimana itu saling memerlukan? Di bandar tiada sawah padi. Di kampung ada sawah padi. Tetapi di bandar dan di kampung sama-sama makan nasi. Jadi orang bandar perlu orang kampung yang tanam padi, yang tanam sayur, yang piara ayam, piara babi dan sebagainya. Kan? Nah, orang kampung perlu orang bandar. Apa keperluan orang kampung dari orang bandar? Nah, biasanya kilang-kilang itu di bandar. Kilang sardin, kilang maling, kilang fish cake. Orang kampung perlu makan, mau juga makan sardin, mau juga makan maling. Apa asani kangkung saya menikin tadau. Nah, sedap tiga kangkung ya deh. Antara makanan di kegemaran Budila pun namaos. Kangkung dan Nuridian dulu. Pucuk ubi. Nah, kora tuh iri kegemaran hari-hari makan itu akhirnya
aminat deh sebab iri nahara dah hilang. Kangkung pucukubi, akhirnya nakaminat. Nah, jadi walaupun kita punya makanan kegemaran itu kangkung, nga perlu takay sapak-sapak teh memelitakan bilis. Nah, kemudian apa nga orang-orang di darat perlu orang-orang di laut. Hilal laut nga apa? Sandi bilis ka saya menikin tadaw. Perlu juga kangkung. Artinya saling memerlukan. Suami dan istri juga saling memerlukan. Ibu bapak dan anak-anak juga saling memerlukan. Mari saya tanya ini ibu bapak. Kalau kamu dapat menjawab, terutama yang ada anak lah. Kenapa kita mau anak? Ada alasan yang kukuh, yang jelas. Ya napam Aisyah it mila kun tahakan da alasan dat paing ka sebab da mana kun tanak ta Aisyah. Saya hanya mau ada anak. Bagaimana ibu bapak yang lain? Atau kami memeras dat saya mau anak sebab ini dan itu dan ini dan itu. Kalau saya diminta satu sebab yang saya dapat bagi, satu saja adalah I just want a baby. Saya hanya mau. Tiada alasan lain. Saya tidak bilang saya mau anak supaya ada yang tolong kerja. Saya mau anak supaya nanti kalau isi kuam dapat banyak duit. Tidak. Saya tidak peduli dengan itu kuam, saya tidak peduli dengan itu ada tolong kerja kah tiada. Saya hanya mau saya ada anak. Betul? Tidak ada syarat. Artinya ada satu keperluan di dalam diri yang hanya dapat diisi oleh anak-anak. Kecuali kalau mereka yang ditentukan Tuhan, ya, untuk tidak mendapat anak. Itu Tuhan punya urusan. Kita jangan pening pikir pasal mereka, karena itu adalah ketentuan Tuhan. Dan bila Tuhan yang mengerjakan itu, ada maksud Tuhan yang luar biasa. Amin. Nah, artinya saling memerlukan. Tanpa alasan yang kuat pun kita tetap saling memerlukan. Dan yang terakhir untuk hari ini, Isang ayat 23 gisam ayat 25. Beraskah? Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Saya namakan sebagai jangan terjadi perpecahan. Kalau anggota tubuh kita ini kekurangan satu, pasti kita bilang sudah kurang. Ya. Kalau ada yang kehilangan sebelah kaki, atau memang tidak ada kaki sebelah, status dia tidak seperti kita. Dia dikategorikan sebagai OKU. Betul? Yang sempurna pun semua lengkap ada, tetapi bentuk dia itu tidak normal saja, sudah status dia OKU. Nah, itu bukan salah mereka, ya. Sekali lagi itu bukan salah mereka. Tuhan punya maksud untuk hidup mereka. Cuma di sini
apabila ada sesuatu yang tidak sepatutnya, itu artinya kecacatan. Nah, kita tidak mau bercakap tentang anggota tubuh manusia. Kita bercakap tentang anggota tubuh Kristus. Kalau ada di kalangan anggota tubuh Kristus yang hilang, artinya oke yuk. Bukan. Cacat secara rohani. Kalau ada salah satu anggota tubuh Kristus yang hidup dia tidak seperti yang seharusnya, itu berarti berlaku kecacatan dalam anggota tubuh Kristus. Apalagi kalau berpecah, ya, yang tangan tidak mau bekerja sama dengan tubuh, dat milah dan tiadi, pasti terjadi perpecahan. Paingkukurah, ya, paingkukurah takaudi dat memelihara kerukunan. Berdasarkan pada ayat diti, hara anggota-anggota yang menurut pandangan manusia kurang terhormat, yaitu yang pertama. Dan yang kedua, yang tidak mulia menurut pandangan manusia. Ya, tidak dinafikan bahwa di kalangan jemaat-jemaat ini ada yang dipandang manusia, bukan Tuhan, bukan Tuhan. Yang dipandang manusia sebagai kurang terhormat atau kurang mulia, sehingga tidak dipedulikan. Kehadiran dia di sana atau tidak ada, tidak memberi apa-apa pengaruh. Nukat bersedeki nerehingan, berilah penghormatan khusus. Siapa mereka yang kita sendiri anggap kurang mulia? Kita tidak dapat mengambil satu garis panduan untuk menjadi panduan untuk kita mengenal pasti siapa yang kurang mulia, siapa yang kurang terhormat. Kita tidak mau senaraikan itu. Nilai saja berdasarkan pribadi masing-masing. Adakah di dalam hati kita menganggap seseorang itu kurang mulia, kurang terhormat di kalangan jemaat? Kalau ada, berilah penghormatan secara khusus. Amin. Kalau ada, kalau kita tidak menganggap siapa-siapa seperti itu, puji Tuhan. Karena ternyata kita tidak membeza-bezakan orang. Kita tidak menganggap orang dari segi luaran. Tetapi kalau ada, beri penghormatan khusus. Satu penghormatan yang dikatakan Alkitab sebagai yang tidak diperlukan oleh orang biasa. Artinya kalau bercakap tentang penghormatan khusus, itu lebih daripada penghormatan biasa. Ya. Penghormatan yang lebih dalam lagi, yang lebih pribadi lagi, yang lebih besar lagi. Penghormatan khusus. Nunu maksud dat menahak da penghormatan khusus. Ayat ini berkata supaya jangan terjadi perpecahan. Amin. Nah, ilana pesan da bersedeki narahingan untuk dati. Siapapun orang di hadapan Tuhan itu sama, tiada beza. Nilai diri itu tidak ada beza di hadapan Tuhan. Tetap sama. Karena nilai diri kita itu bukan berdasarkan siapa kita, tetapi siapa Tuhan yang ada dalam diri kita. Amin. Nah, tapi saling menghormati adalah kunci untuk mengekalkan kesatuan di tengah-tengah perbedaan. Bukan mudah untuk tetap satu di dalam perbedaan yang banyak. Cara pikir kita berbeza, cara kita mengambil keputusan berbeza,
cara kita menanggapi sesuatu berbeza, pahaman politik kita pun berbeza, betul? Saya tidak mau tanya apa kamu undi, apa kamu punya parti politik, apa yang kamu sokong, tidak, itu hak pribadi. Kita saling tahu parti kita masing-masing, itu tidak ada masalah. Ya, yang kita mau di sini adalah di dalam Kristus kita tetap satu. Amin. Apa engkau laki-laki, engkau perempuan, kita mau satu di dalam Tuhan. Apa engkau PBS sampai mati, barisan, kita mau satu di dalam Tuhan. Undi masing-masing, oh itu hak masing-masing. Betul kan? Apakah engkau sudah divaksin atau tidak? Tapi kita semua sudah divaksin. Kita tetap satu di dalam Tuhan. Iti nama titi keperluan takal sumambayang diti demasa dendah diti. Sebab ada orang, saya tidak bilang di Gaur saja, di mana-mana. Saya dapat info, sebab dunia kita sekarang ini adalah dunia tanpa sempadan, semuanya di ujung jari. Jadi maklumat di mana-mana tempat, bukan di Kota Blut saja, bukan di Sabah saja, bukan di Malaysia saja, di mana-mana kita boleh tahu perkembangan. Ada yang tidak mau divaksin atas alasan masing-masing. Nah, itu tidak apa, itu hak mereka. Kita tidak persalahkan mereka. Kita juga bukan orang yang lebih baik karena sudah divaksin. Kita bukan orang yang lebih beruntung karena kita sudah divaksin, tidak. Kita tetap satu di dalam Tuhan. Mereka dikasihi Tuhan, kita juga dikasihi Tuhan. Nilai mereka sama dengan nilai kita di hadapan Tuhan. Tetapi suatu yang bahaya adalah apabila divaksin tidak divaksin ini menjadi alasan untuk mencipta benteng. So, karena sampai yang tahu bersama-sama, kita mau berdoa supaya di tengah-tengah perbezaan yang banyak-banyak ini, dan di tengah-tengah isu yang seolah-olah mencipta jurang antara kita dengan orang lain, kita mau berdoa supaya kasih Kristus tetap mengikat kita menjadi satu. Karena sampai yang terlalu tamai surga mengonsikau yahai beresnu nepin singilan dahai kesuaban deti maki tulung yahai supaya itina peberas nuti ampas sarabak nuti suanda ginau dahai hinanggah napati beresnu beredar memimpin dakain sana di Karangau supaya menyadari bahwa kerinduan Tuhan adalah semua orang, terutama orang yang percaya kepadamu, tetap menjadi satu walaupun banyak perbezaan. Apalagi sana Tuhan dat anuan kekuatan untuk tetap meyakini dan percaya Tuhan, bersandar penuh pada Tuhan. Amai senanda peluang dilaragan dan menguasai dak ginawa pemusarahan dahai it papa sisip dan pemikiran-pemikiran dita ataupun selain anda ke di dalam Yesus Kristus, hati pemikiran kami terpelihara, kasih dan juga kesatuan kami di antara sesama tetap terpelihara, bahkan menjadi lebih kuat lagi. Pasikau Tuhan, Yesus ngaran Tuhan Yesus Kristus, maka sampai yang hai. Amin.